Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratus Salihah, NPM 12120200015 dari aplikasi B. Ingin menjelaskan mengenai modul 3, yaitu siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Berikut adalah prosedur audit untuk persediaan. Yang pertama itu ada salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan petang dan neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan yaitu mempelajari instruksi perhitungan persediaan, meminta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga bertanggal pengambilan persediaan. Kemudian, sebelum melakukan kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut-off untuk penerimaan dan penerimaan barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang. Eh, dan sesuai dengan ini, apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirimkan hari itu dan poin-poin berikut ini, yaitu indeksnya FF1. Di mana FF1 yaitu melakukan pengujian perhitungan fisik terhadap persediaan. Tabel ini tertera pada buku 1 halaman 90 di mana barang bahan baku yaitu monomer, polivinil, oxtan, DDP, PS, EPO, untuk bahan penolong drum warna, drum polos, karton box, lem, dan untuk persediaan akhir ada Rukofin SP500, SP800, SP1000, dan SP1500. Untuk jumlah unit fisik dan yang terdapat di kartu adalah sebagai berikut ini. Telah ditemukan perbedaan untuk persediaan bahan baku di polivinil yaitu sebanyak 90. Terjadi selisih 90 kilo karena dicuri. Untuk bahan baku PS terdapat selisih 500 kilogram karena belum dibukukan. Dan di bahan penolong ada karton box terdapat selisih 10.000 kaleng karena terendam banjir. Untuk persediaan akhir ada Rukofin SP500 yaitu terdapat selisih 2.000 kilogram karena barang konsinyasi di PT Unicorn. Untuk Rukofin SP1000 terdapat selisih 1.000 kilogram karena diambil untuk sampel produksi. Di mana penjelasan selisihnya ini terdapat di buku 1 modul 3 halaman 93. Untuk prosedur audit selanjutnya yaitu uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar pesanan. Indeksnya itu sudah terlaksana, kemudian perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu, periksa semua penjualan dan perkalian metode tahun lalu. Indeksnya keduanya sudah terlaksana. Untuk poin kelima yaitu siapkan schedule utama. Indeksnya itu F, di mana F ini adalah eh, hasil dari kesimpulan setelah dihitung dari F1, F2, F3, dan 4. Kita mulai dulu dari F4, yaitu persediaan bahan penolong. Untuk melihat persediaan bahan penolong ini, terdapat di buku 1 halaman 89, yaitu ada persediaan bahan penolong yang terdiri atas drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Di mana untuk drum warna, jumlah per klien di tanggal 31 Desember 2018 yaitu 45 juta, drum polos 24 juta, karton box 68.838, dan untuk lem 5.600. Berdasarkan hasil pemeriksaan, telah ditemukan terjadi selisih bahan penolong karton box sebanyak 10.000 piece yang disebabkan karena rusak terendam banjir. Ada pare di sini yaitu jurnal koreksinya adalah beban lain-lain di debit sebesar 11 juta dan kreditnya persediaan bahan penolong didapat dari 10.000 pieces dikali 1.100 untuk harga per piece dari karton box. Maka parenya kita masukkan di karton box di kolom kredit sebesar 11 juta rupiah. Untuk F3 ada persediaan bahan baku.
Di sini terdapat bahan baku monomer, polimonomer untuk jumlah per klien di tanggal 19 Januari tahun 2019. Mohon maaf untuk sebelumnya. Ini jumlah per klien untuk 2000 klien untuk 31 Desember 2018. Untuk barang monomer, jumlah total per kliennya yaitu sebesar 77.250.000, polivinil 24.750. Untuk bahan baku lainnya seperti Oxtan yaitu 371.370.000 rupiah, GOP 9.520.000 rupiah, PS 30.600.000 rupiah, EPO 16.300. Setelah dilakukan pemeriksaan, terjadi selisih bahan baku polivinil sebanyak 90 kilo yang disebabkan karena barang tersebut telah dicuri, yaitu maka untuk koreksinya untuk bahan baku polivinil 90 kilo yang telah dicuri tersebut dikalikan harga per kilonya yaitu 15.000. Jadi, jurnal koreksinya adalah beban lain-lain di debit sebesar 1.350.000 dan persediaan bahan baku 1.350.000 ditaruh di kolom pare di sebelah kredit untuk polivinil sebesar 1.350.000. Maka saldo per auditnya menjadi 23.400.000 rupiah. Ditemukan lagi untuk bahan baku PS yang disebabkan pembelian dari PT Delta, yang mana belum dilakukan pencatatan sebanyak 500 kilogram dengan harga total 8.800.000. Jurnal koreksinya tidak dibuat karena sudah dibuat di indeks M1 yang mana nanti akan saya bahas. Dan kita masukkan nilai 8.800.000 di bahan baku PS, maka jumlah per auditnya yaitu 46.400.000. Di mana total bahan baku untuk per klien 31 Desember 2018 yaitu sebesar 520.506.300 rupiah. Untuk pare sebelah debitnya 8.800.000, kreditnya 1.350.000 dan total per auditnya untuk seluruh bahan baku adalah 527.956.300 rupiah. Untuk F2, di sini kita mengacu pada buku 1 halaman 90 di modul 3, di mana ada batch production untuk dua nomor yaitu nomor 377 dan 378, di mana jumlah per kliennya itu untuk batch 377 yaitu sebesar 127.791.900 rupiah dan batch 378 yaitu sebesar 1.162.315.900, di mana total per kliennya yaitu 260.107.800 rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan, telah ditemukan untuk batch produksi 377 ditemukan terjadinya kurang catat upah buruh pabrik untuk batch produksi 377 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Maka jurnal koreksinya adalah untuk area tenaga kerja langsung atau TKL di debit 15 juta ribu rupiah dan kreditnya biaya yang masih harus dibayarkan 15 juta rupiah. Untuk jurnal yang satu laginya persediaan barang dalam proses 15 juta rupiah dan tenaga kerja langsung di kredit 15 juta rupiah. Koreksi atas kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayarkan sebesar 15 juta. Maka dicantumkan dalam kolom pare di debit sebesar 15 juta. Maka batch nomor 377 di kolom per audit
31 Desember 2018 adalah 142.791.900 rupiah. Untuk F1 sendiri ada schedule persediaan barang jadi, di mana barang jadi ini terdiri atas Rukofin SP500, SP800, SP1000, dan 1500. Jumlah per klien untuk Rukofin SP500 adalah Rp628.445.000. Rukofin SP800 yaitu Rp580.715.000. Rukofin SP1000 Rp459.067.140. Dan Rukofin SP1500 yaitu Rp109.853.860. Setelah dilakukan pemeriksaan, terjadi selisih barang untuk Rukofin SP500 sebanyak 2.000 kilo yang disebabkan karena barang tersebut dikonsinyasikan ke PT Unicorn. Untuk ini tidak ada jurnal koreksi karena asumsikan menggunakan metode tidak terpisah. Selanjutnya telah ditemukan pengeluaran 1.000 kilo untuk Rukofin SP1000 di mana digunakan untuk promosi dan belum dilakukan pencatatan. Maka kita buat jurnal koreksi di mana untuk jurnal tersebut yaitu beban promosi di debit Rp15.910.000 dan kreditnya persediaan barang jadi sebesar Rp15.910.000 didapatkan dari 1.000 kilo dikalikan 15.910 untuk harga SP500 per kilonya. Maka untuk SP SP500 masukkan angka 15.910.000. Sorry, maksudnya di kolom ini maka untuk Rukofin SP500 total jumlah per auditnya untuk Desember 31 Desember 2018 adalah 612.535.000 rupiah. Untuk SP800 masih sama dengan jumlah per klien sampai dengan SP 1.500 masih sama dengan klien. Total untuk jumlah per audit per 31 Desember 2018 adalah 1.762.171.000 rupiah. Untuk jumlah per kliennya yaitu 1.778.081 rupiah. Dari semua schedule F1 sampai dengan F4 kita gabungkan ke dalam schedule persediaan di indeks F. Kita masukkan untuk saldo per klien terlebih dahulu sesuai dengan jumlah per klien yang terdapat di buku, dan kita masukkan saldo per audit sesuai yang sudah diaudit berdasarkan kondisi yang ada. Untuk persediaan barang jadi jumlah per kliennya yaitu mengacu pada F1 1.778.081.000 rupiah. Parenya yaitu 15.910.000 rupiah. Maka jumlah per auditnya yaitu 1.762.171.000 rupiah. Untuk persediaan barang dalam proses mengacu pada F2 di mana jumlah per kliennya yaitu 290.000 rupiah. Mohon maaf, 290.107.800 rupiah. Untuk parenya di debit sebesar 15 juta, maka jumlah per auditnya per Desember 31 Desember 2018 adalah 305.107.800 rupiah. Untuk persediaan bahan baku mengacu referensi di indeks F3 di mana saldo per klien adalah 520.506.300 rupiah. Untuk parenya di debit sebesar 8.800.000 rupiah dan kreditnya 1.350.000 rupiah. Maka saldo per auditnya adalah 527
Rp956.300. Untuk persediaan bahan baku penolong, referensi di indeks F4, total jumlah saldo perkaliannya yaitu Rp137.843.600. Parenya di kredit sebesar Rp11 juta, maka total total per auditnya yaitu Rp126.843.600. Untuk prosedur audit pertambahan nilai semuanya telah dilaksanakan, indeksnya checklist, dan ada juga yang belum dilaksanakan untuk poin 1, 3, 4, dan 5. Untuk poin 2 dan 3 sudah dilaksanakan. Kemudian di beban pokok penjualan juga sudah dilaksanakan, dan yang belum terlaksana yaitu harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Kemudian prosedur audit pemeriksaan pembelian untuk poin 4, 5, poin 4 dan 5 yaitu sudah dilaksanakan. Poin 6, melakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa belum terlaksana. Untuk poin ke-7, pemeriksaan atas pembelian secara random sudah dilaksanakan. Dan poin ke-8 belum dilaksanakan. Poin ke-9, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang jasa kena pajak sudah dilaksanakan. Untuk poin 10, lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan. Sudah dilaksanakan pada PL 2.1. Sebelum ke PL 2.1, kita beralih ke TOC 3. TOC adalah indeks TOC schedule TOC adalah test of control untuk schedule uji transaksi pembelian, di mana kita akan melakukan pengecekan terhadap bukti pendukung. Dokumen-dokumennya itu terdapat di halaman 98 sampai 100 untuk buku 1 modul 3. Nah, kita mengecek memulai dari surat jalan, order pembelian, dan kita mengecek apakah sudah diotorisasi oleh bagian yang bersangkutan atau belum. Pada pengujian kali ini, terdapat nama pelanggan untuk PT Delta, PT Elang, PT Fitra, PT Gaya, PT Hero, dan PT Ida. Untuk bukti pendukungnya adalah menggunakan vouching fisik, yaitu pengecekan secara fisik. Untuk halaman 98 sampai 100, otorisasinya sudah lengkap, footingnya juga sudah lengkap. Untuk bagian footing ada perhitungannya di bawah ini. Untuk PT Delta dicocokkan dari surat jalan dan order pembelian, tercatat bahwa kuantitas yang dibeli yaitu 1.250, untuk harganya 2.800 per unit. Di total yaitu 3.500.000, PPN 10% 350, maka total harganya 3.850. Ini tidak sesuai dengan order pembelian, karena dalam order pembelian dicatat bahwa total dari pembelian tersebut Rp22 juta, seperti yang tertera di tabel atas ini. Maka keterangannya tidak sesuai. Untuk PT Elang juga tidak sesuai. Yang seharusnya Rp32.991.200 dicatat sebesar Rp33 juta. Untuk PT Fitra yang seharusnya Rp44.880 dicatat sebesar Rp44 juta, maka keterangannya tidak sesuai. Untuk PT Gaya dicatat sebesar 55 juta untuk utang usaha, tetapi hasil perhitungan kembalinya menunjukkan bahwa nilainya Rp55.999.560, maka keterangannya tidak sesuai. Untuk PT Hero dicatat Rp66 juta.
Setelah dihitung kembali, jumlahnya adalah 66 juta rupiah 330 ribu rupiah. Jumlahnya tidak sesuai. Untuk PT Indah, juga, untuk PT Indah dicatat 77 juta rupiah setelah dihitung kembali sebesar 77 rupiah, artinya sesuai. Mungkin untuk PT Fitra, PT Gaya, PT Elang, dan Hero perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi kita marking untuk keterangannya tidak sesuai karena berbeda dengan pencatatan. Berpindah ke indeks M1 yaitu untuk pencatatan utang usaha. Hal ini mengacu di buku 1 modul 3 halaman 92 sampai 93 terdapat eh, daftar nama-nama pelanggan yaitu ada PT Andalas, PT Berkat, PT Caraka, PT Delta, PT Elang, Fitra, Gaya, Hero, dan PT Ida. Di mana untuk saldo per klien 31 Desember 2018 mencatat adanya utang usaha sebesar seperti berikut ini. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ternyata perusahaan terdapat kurang catat atas pembayaran utang usaha kepada PT Berkat. Tapi di sini tidak ada pare karena PT Berkat tidak melakukan jurnal koreksi karena kesalahan catatan ada pada PT Berkat. Jadi untuk PT Sugus tidak melakukan jurnal koreksi. Lalu yang kedua ada perusahaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Delta senilai 8.800.000. Parenya itu untuk jurnal koreksinya persediaan bahan baku di debit sebesar 8 juta, PPN masukkan 10% yaitu 800.000 rupiah, dan utang usaha di kredit sebesar total utang usahanya yaitu 8.800.000 rupiah. Koreksi ini untuk mencatat pembelian bahan baku PS 500 kg kepada PT Delta yang belum tercatat. Maka kita masukkan saldo pare di kredit untuk PT Delta sebesar 8.800.000. Untuk kondisi ketiga, terdapat selisih hasil konfirmasi dengan PT Elang yang disebabkan giro sudah dibayarkan kepada PT Elang tetapi sampai dengan 31 Desember belum dikeliringkan. Di sini tidak ada pare karena PT Elang tidak dilakukan jurnal koreksi karena kesalahan pencatatan itu ada pada PT Elang. Jadi PT Sugus tidak perlu membuat jurnal koreksi seperti halnya dengan kondisi kesalahan pencatatan PT Berkat. Maka di sini yang tertulis parenya itu untuk PT Delta sebesar 8.800.000, maka saldo per auditnya yaitu 30.800.000. Ya. Jadi total keseluruhan saldo per audit untuk nama pelanggan ini yaitu 1.277.916.100 rupiah. Selanjutnya ke MM1.1. Untuk ini ada di buku 1 halaman 94 di mana ada register nama pelanggan, alamat, jumlah utang per klien. Untuk pengujian ini yaitu daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal membaca. Kita buka halaman 94 dan kita cocokkan konfirmasi dari klien untuk PT Andalas. Ada jawaban setuju, maka kita marking CB yaitu confirmation balance, artinya jawaban setuju. Selanjutnya untuk PT Berkat dicatat bahwa jumlah perkayaan 502 juta 597.000 rupiah. Hasil konfirmasinya itu CB karena mohon maaf, hasil konfirmasinya itu RD karena reporting differences atau jawaban tidak cocok. Di sini jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan di tanggal 3 Desember atas penerimaan piutang sebesar 990 ribu rupiah karena piutang, maka kita minuskan. Jadi pengeluaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan sampai dengan Februari tahun 2019 adalah
Rp501.567.000. Untuk PT Caraka, jawabannya setuju. Kita kasih ya kode CB, yaitu confirming balance atau jawaban konfirmasi cocok. Untuk PT Delta, konfirmasinya itu reporting differences karena ada perbedaan, di mana hal tersebut karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar Rp8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. 2018. Maka kita tulis sini perbedaannya Rp8.800.000 untuk pengeluaran setelah tanggal rahasia laporan posisi keuangan, yaitu Rp30.800.000. Untuk PT Elang, hasil konfirmasinya itu RD karena ada perbedaan sebesar Rp2 juta karena adanya giro yang sudah dibayarkan kepada PT Elang sebesar Rp2 juta. Jatuh temponya di tanggal 27 Desember belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Untuk PT Fitra, PT Gaya, Hero, dan PT Indah, hasil konfirmasinya itu sudah setuju, maka kita kasih kode CB. Jadi total perbedaan utangnya itu Rp9.810.000. Untuk MM12, ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha adalah sebagai berikut. Saldo menurut konfirmasi, di sini kita ada jumlah konfirmasi 9, ada 9 nama pelanggan di sini, artinya 9 konfirmasi juga untuk perusahaan. Jumlahnya itu 1.269.116.100 rupiah. Presentasi tahun berjalannya itu 100% didapatkan dari saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total utang usaha. Presentasinya 100%. Untuk hasil konfirmasinya juga 9, total yang dikirim juga 9, di mana hasil konfirmasi yaitu sebesar 1.278.926.100 rupiah, dan ada selisih yaitu dengan pengumpulan klien sebesar 9.810. Nah, berarti total utang usahanya itu yang dicatat 1.269.116.100 rupiah. Untuk total utang usaha di tahun 2017 juga dibutuhkan, yaitu terdapat di buku 1 halaman 13, di mana jumlahnya 1.068.203.500 rupiah. Gunanya total usaha tahun 2017 ini untuk menghitung persentase tahun lalu. Untuk persentase tahun lalu, saldo konfirmasi piutangnya itu presentasinya 118,81%. Untuk hasil konfirmasi tahun berjalan 101%. Untuk presentasi tahun lalu 120%. Dan untuk selisih pembukaan kliennya minus 0,77%. Untuk presentasi tahun lalu minus 0,92%. Total yang dikirim presentasinya 100% untuk tahun berjalan, dan untuk tahun lalu sebesar 119%. Setelah schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha, kita berpindah ke PL2, di mana beban untuk menghitung seluruh beban pokok. Di sini terdapat saldo per klien dengan memindahkan yang ada di modul 2, modul 3, mohon maaf, untuk buku 2, kita pindahkan saldo per klien dan kita sesuaikan parenya. Untuk persediaan bahan baku awal mengacu pada referensi F3 sebesar 8.800.000 dan kreditnya 1.350.000, maka jumlah per auditnya 346.321.495.095 rupiah. Untuk tenaga kerja langsung mengacu pada referensi F2, di mana parenya di debit 15 juta dan kredit 15 juta rupiah. Untuk beban lain-lain mengacu pada referensi indeks F3 dan F4, di mana parenya untuk debit 12.350.000 rupiah. Ini hasil dari beban lain-lain
di F3 sebesar 11 juta atas, mohon maaf, di F2, di F4 sebesar 11 juta atas karton box yang terendam banjir, dan di F3 atas eh, polivinil 90 kilogram yang telah dicuri. Lalu untuk barang proses akhir mengacu pada indeks F2, di mana total pare di debit sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk persediaan barang jadi akhir di F1 mengacu pada kredit sebesar 15 juta 910 rupiah. Maka jumlah per auditnya adalah sebagai berikut, di mana hasil akhirnya untuk jumlah per audit tanggal 31 Desember 2018 adalah 33 miliar 235 juta 87 ribu 959 rupiah, dibandingkan dengan saldo per klien yaitu 33 miliar 216 juta 167 ribu 959 rupiah. Kita beralih ke PL2.1 untuk uji pisah batas pembelian. Ada di prosedur audit untuk indeks yang nomor 10. Yang ini sudah dilakukan. Kita pindah di PL21. Dan kita menemukan PL21 juga untuk tes subsequent payment dan uji pita batas, tes cut off untuk tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini mengacu pada buku 1 modul 3 halaman 94, di mana kita akan mengonfirmasi untuk mana ini tahun 2019, tahun 2019, terdapat nama-nama pelanggan untuk PT Delta, PT Elang, PT Fitra, PT Gaya, PT Hero, PT Indah. Dan untuk tahun 2019 ada PT Berkat, PT Indah, PT Hero, PT Andalas, dan PT Elang. Jumlahnya itu adalah sebagai berikut. Untuk PT Delta di tahun 2018 yaitu 20 juta rupiah, PT Elang 2018 30 juta rupiah, PT Fitra 40 juta rupiah, PT Gaya 50 juta rupiah, PT Hero 60 juta rupiah, PT Indah untuk nomor 284 di tahun 2018 70 juta rupiah. Untuk PT Berkat nomor 1 tahun 2019 yaitu 25 juta rupiah, PT Indah tahun 2019 yaitu 30 juta rupiah, PT Hero 42 juta rupiah, PT Andalas 35 juta rupiah, dan PT Elang 20 juta rupiah. Untuk catatannya adalah tanggal pencatatan tidak diisi karena PT Sugus menetapkan FOB Destination Point, di mana PT Sugus baru saja memesan barang dari PT Delta dan PT Sugus belum menerima barang. Jadi, tanggal pencatatan ini tidak bisa diisi sebelum barang diterima oleh PT Sugus. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.